Di era dulu, keluar sebentar saja mungkin sudah dapat orderan. Tapi saat ini, sekarang 1 jam nunggu, 2 jam nunggu, belum tentu dapat orderan. Yang berubah bukan cuma sistem, tapi cara kita harus bertahan menghadapi situasi ini. Di era saat ini, sekarang driver itu makin banyak. Bukan hanya driver, tapi regulasi semakin ketat dan mencekik driver. Orderan semakin dibagi, semakin jarang, semakin sulit ditemukan. Terkadang kita duduk, liatin HP, menatap kosongnya jalan, menatap sunyinya malam, menatap heningnya pagi, menunggu orderan masuk dengan bunyi yang gak pernah datang-datang. Terkadang yang capek itu bukan jalan mencari orderan, tapi menunggu tanpa kepastian, tanpa hasil yang tak pernah kunjung datang, melelahkan mental dan juga pastinya emosional. Banyak driver mulai mikir, mungkin masalahnya ada di order, orang atau jumlah yang mengorder layanan ojek online ini. Padahal yang bikin kita tumbang, yang bikin kita mundur, yang bikin kita itu pasrah tanpa kerja keras, itu bukan sepinya, tapi bagaimana cara kita menghadapinya dan mencoba bertahan dalam kondisi hal seperti ini. Banyak di antara kita begitu order sepi, mulai panik, mulai rapuh mentalnya, menyerah, dan memutuskan untuk menyalahkan keadaan dan mundur secara perlahan yang diiringi dengan rasa emosional. Saya belajar satu hal, yakni kita nggak bisa mengatur sistem order tersebut masuk ke akun kita. Tapi kalian tidak pernah membayangkan kalau kita dan saya bisa mengatur cara berpikir, cara menunggu, dan cara ambil keputusan agar kita bisa segera mendapatkan order. Kalau kita marah sesama sistem dan menyalahkan sistem, bayangkan teman-teman, kita mendapatkan hal yang melelahkan berlipat ganda, namun dengan hasil yang tetap sama, kawan-kawan. Terkadang driver yang kuat itu bukan yang selalu dapat order, bukan yang selalu cepat dapat order, tapi yang gak hancur mentalnya, yang tetap semangat, fokus walaupun sedang sulit dan sepi. Dari sepengalaman saya selama ini, saya menemukan masalah lain, yaitu masalah banyak driver-driver ojek online yang jalan tanpa arah dan tujuan, yang tanpa tahu dan paham mereka itu atau dirinya ingin apa. Sebagai contoh, yang mereka tidak pahami adalah mengenai target. Hari ini saya harus dapat berapa? 50.000 kah? 100.000 kah? Atau cuma yang penting hanya dapat orderan?
Ingat teman-teman, kalau kalian gak punya target turun ke jalan, kalian bakal capek tanpa hasil yang jelas. Mulai dari kecil tapi jelas. Mulai saat ini kalian harus mengerti tujuan kalian mencari trip, mencari orderan di jalan, meninggalkan keluarga sejenak di jalan, itu untuk apa? Untuk tujuan yang ada hasilnya. Di era saat ini apalagi teman-teman, sekarang narik nggak bisa asal jalan, nggak bisa asal kalian terjun ke jalan tanpa arah yang jelas. Kalian harus paham jam sibuk orderan rame itu kapan, titik spot yang pas sesuai histori kalian yang sering kalian dapat orderan itu kalian harus paham di mana, dan kapan kalian harus pindah dan bergeser, karena di titik itu tidak ada orderan yang masuk. Jangan kalian terpaku di titik itu sampai berjam-jam menghabiskan waktu. Sobat driver, menunggu itu bukan strategi, itu kebiasaan, itu kelemahan kita. Menunggu boleh, tapi dengan strategi yang pas. Mungkin 30 menit cukup, 40 menit cukup, dan kalian harus berpindah, mencari ikhtiar di spot yang lainnya. Jika driver yang mikir lebih tahan banting, yang cuma berharap, kalian salah. Semua itu harus ada strateginya. Jangan hanya berharap dari keberuntungan. Jangan hanya berharap dari mungkin akan masuk, sobat driver. Saya paham, terkadang yang paling sulit itu adalah menahan diri, sobat driver. Menahan diri. Ya, menahan diri. Ketika order sepi, lantas kita panik tanpa arah. Ketika melihat driver lain dapat orderan, ya, kita merasa panas dan emosional. Padahal belum tentu driver itu konsisten. Belum tentu driver itu mendapatkan selalu masuk orderan. Belum tentu teman-teman. Jadi mulai saat ini fokuslah kalian ke jalur sendiri dengan tujuan sendiri yang sudah kalian rencanakan. Tetap tenang. Tenang itu bukan santai teman-teman, tapi tetap berpikir walau kondisi lagi sulit, lagi sepi, kondisi tidak masuk orderan. Kalian harus punya tetap jiwa dan mental yang fokus, berpikir dengan cermat apa yang harus dijalankan, dan tidak usah melihat sekitar dan memikirkan orang lain. Cukup kalian fokus dan berpikir. Dari semua ini kita harus mengambil satu evaluasi teman-teman. Kita harus memikirkan evaluasinya agar kita tetap terus berjalan di dunia ojek online ini yang semakin kritis. Kalau hari ini jelek, kalau hari ini sulit orderan, kalau hari ini kalian tidak maksimal dapat orderan, jangan mengeluh sobat driver. Jangan mengeluh teman-teman. Tapi mari kita lihat, kita evaluasi diri kita sendiri tanpa menyalahkan Meyer System, tanpa menyalahkan keadaan. Kita evaluasi diri kita. Bagaimana jam online kita? Bagaimana jam on-beat kita? Apakah salah? Apakah kalian kesiangan? Apakah kalian dimulai dengan hal yang memacu emosi kalian? Dan di mana lokasi kita? Apakah salah? Apakah kita tidak memahami spot? Dan apakah kalian sudah memahami pola yang benar? Jadi seperti itu teman-teman. Ada evaluasi diri yang bisa diambil dari setiap kegagalan kita dalam memenuhi ekspektasi saat kita terjun ke jalan ini. Dan naifnya, jika kalian tidak melakukan evaluasi dan tetap menjalankan hal tersebut,
itu melelahkan teman-teman, dan hasilnya akan sama seperti hal ini juga. Sobat driver dan teman-teman sekalian, dunia ojek online sekarang memang tidak mudah teman-teman, sudah tidak mudah lagi. Tetapi ada hal yang bikin kita tidak kalah dengan hal ini. Bukan sistem teman-teman, tetapi kalau kita berhenti, kalau kita menyerah, orderan bisa sepi, tapi jangan sampai harapan ikut mati. Pelan gak masalah, yang terpenting tetap jalan, tetapi mempunyai tujuan, mempunyai strategi, mempunyai evaluasi, dan juga tentunya mental yang kuat teman-teman. Masih ada hari esok yang lebih baik.